لله رب العالمين حمدا وفي نعمة رشيدا وبه نستعين على أمر الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين وجميع أبويه من الأنبياء المرسلين وملائكة أجمعين وربنا الكربين والشهداء الصالحين كنا كلهم وإلى أرواح أبينا آدم وأمنا حواء وتنزل بينهم ساداتنا ومولمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بقية الصحابة والقرابة التابعين لهم بإحسان وإلى صاحب هذا الكتاب الشيخ أبي حميد محمد الغزالي حضرة الشيخ مصباح ابن زين المصطفى الشيخ هاشم أشعري وسيدنا تلميذ حملي وسيدنا عبد الله العالي وسيدنا الطبري وسيدنا التنفذ البدري شيخنا أحيى الحرمي وسيدنا شيخنا فريد الرحيم ونقلنا عنهم وإلينا ولرضا الله شفاعة رسول الله قضى حاجاتنا قضى شفاء مرضانا وسلامتنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنة ما إنك على كل شيء قدير أقبل الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in kulta halaman 320. 320. Fa'in kulta lamun gunuman sampean firrukhsah ing dalam tetap aweh kemurahan fil munadhar ing dalam masalah munadhar debat. Fa'in kulta lamun ngucap sapa sira firrukhsah faidatun ana faedahe wa ya utai faedahe targhibun nas nyenengaken demenaken manungsa pitalabil ilmi ing dalam golek ilmu. Jadi ben wong-wong iku seneng golek ilmu akhirnya gak apa-apa lah menadhara katanya ruksa laula khubur riasa kata kamu laula khubur riasa ora lamun krana lamun ora ana seneng dadi pemimpin iku mujud landar sat yakti hilang kebusuk apa al-ulum biro-biro ilmu koneka orang senang jadi pemimpin mereka orang sing golek ilmu hilang. Nek sampeyan ngomong ngono bakal sedek iya bener fi ma zakarta dalam perkara gunawan sampeyan tapi bener itu min wajhi saking siji arah dari arah itu memang betul kalau tidak karena adanya ingin menjadi pemimpin orang tidak akan tertarik mencari ilmu bukan malah kalau orang tinggal ilmu ya benar satu sisi lakinnahu ghairu mufidin tetapi arah yang seperti itu enggak ada faedah. Illa wal wadu karena laman orang-orang janji ilkurra kelawan bal-balan wasawalajanan pecut-pecutan walabilan tulinan walhasil man
Maroghiba yakti ora seneng sama sibyan bocah-bocah cilik bil maktab ing dalam sekolahan. Dzalika la budda ala anna raghbah fihi ma. Kota yang kono targhibun nas iku ora kenang ora iya. Ala anna raghbah yang asasiyatu teman fihi dalam targhib ini iku mahmudah dan puji. Laula hubbur riasah dan darusan ilmu lawan orang-orang teman yang jadi pemimpin dan darusan itu busuk hilang amal ilmu-ilmu sekalipun seperti itu layatul dzalik ala anna talibal riasah najib orang duduakan marang tatuhune golek kepemimpinan iku selamat bal minal ladzina qala sallallahu alaihi wasallam bahkan mereka termasuk orang-orang telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam fi innallaha la yu'ayyidu hadzal din bi aqwamin la khalaqa lahu latuna Allah taala yakti arep nguwataken agama iki kelawan pira kaum kang ora ana bagian iku maujud kaduwe akhwat. Dia menjadi majunya kuatnya agama, tapi dia bukan orang yang mendapatkan bagian memajukan agama, menguatkan agama. Soalnya namanya itu ada tim di akwamin lakon-lakon dia punya bagian. Qala sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yu'ayyidu hadha din rajul fajir. Rasulullah Allah Taala mengatakan agama ini kelawan wong kang lacut. Jadi fatalibur riasa fi nafsihi alik wong sing golek kepemimpinan. Jadi polo ing dalam hakikate awake dhewe iku halikun rusak. Fi mangkana zahiru wa qad yasu bi wasabiqi kadang-kadang jadi bagus sebab wong sing talibur riasa iki liyane to ingkang ayat ila tarkid dunya lawan Allah subhanahu wa ta'ala iku ngajak-ngajak marang ninggal dunya. Wadzalika fi man kana zahiru hali fi zahiril amri zahiru hali ulama salaf lakin yuzhiru wastarjah mengkono iku arep dadekno rusak awak dhewe ing dalem wong kang lahiriah keadaan lahiriah ing dalem zahir perkara iku kaya lahire keadaan ulama salaf lahiriah padha macam-macam lakin yuzhiru wastarjah tapi dia delikaken tujuan jah pangkat. Pamelaru mitaru sam'i wong sing kaya ngono iku padane kaya lilin. Alladzi yahtariqu fi nafsi. Iso kobong di dalam awake dhewe tadi ubi ghairu iso padang liyane wong. Jadi kalau orang yang menyampaikan kepada orang lain dengan ungkapan-ungkapan yang bagus, tapi dirinya itu tidak seperti itu. Itu makanya nanti kayak lilin, wong-wong liyane arep oleh apik, karena penyampaiannya
kepada mereka itu hal yang bagus, tetapi dirinya sendiri tidak terpikirkan, dia malah menyenangi apa yang diajak meninggalkan di media lapor. Yahtariku fi nafsi, yastagiru bi ghayri. Dirinya rusak, orang yang lain mendapatkan sinar. Fasalahu ghairi, maka utai kebagusan liyane alladhi fi halaki dalam kerusakan alladhi. Amma idza kana yad'u ila talab dunya, anapun wong sing ngajak-ngajak golek dunya, misalun nar, perumpamaan wong sing kaya ngono iku padha karo geni al-muhaqqaq kang iso ngobong. Alladzi taqlu nafsahu wa ghayra, iso ngobong awake lan iso wong liya. Ngajak-ngajak golek dunya, sing wong liya yo melok golek dunya, sing dhewe yo golek dunya. Iku kaya sing geni, iso ngrusak awake dhewe, ngrusak wong liya. Kalau ulama salah satu nek ngono wong alim iku ana telung macam. Imma muhlikun nafsahu wa ghayrahu, ana kalane ngrusak awake dhewe lan ngrusak liyane. Wahum al-musallihuna bi talabi dunya, mereka orang yang terang-terangan mengajak mencari dunia. Wal muqbiluna alaiha lan wong sing padha madhep marang dunya. Wa imma musidun nafsahu wa ghayruhu. Nomor 2, ulama ada yang membahagiakan dirinya juga orang lain. Wahum ad-da'un al-khalqa ila Allah, mereka ada orang-orang yang mengajak masyarakat makhluk kepada Allah Taala, lahir dan batinnya, lahirnya dan batinnya semua ajak pada Allah. Nomor 2, wa imam muhlikun nafsahu muhidun wa nomor 3, ada ulama yang merusak dirinya tapi membahagiakan orang lain. Wa alladhi yad'u ila al-akhirah, itu orang-orang yang mengajak akhirat. Akhirat qadha, teman-teman wis ninggal, awaladi ad-dunya itu fi dhahiri, ing dalam zahire dhahire. Faqastu lan nejo alladhi fil batni al-batin, nejo alladhi ing dalam batin. Qabulul khalqi, madhepe masyarakat, komat bijak lan mengajukan jumenengaken kedudukan. Jadi mengajak orang ke akhirat, mereka menjadi ke akhirat sehingga mereka menjadi orang yang bahagia. Tapi dirinya rafadatun nafidoi, maqasud bulatin. Akhirnya sama seperti ajakan, yaitu menolak dunia, tapi batinnya qasdu, menuju ke satu. Batinnya mengarah, batinnya ke dunia, akhirnya itu qabulul khalqi wa iqamatul jah, fangzur min ayil aqsam, sampai tinggal saking di bagian antau tersebut. Wamanillah istawalta, dan tabo wong kang ketungkul sira bil i'tidadi lahu, anggo cawis-cawis marang lagi. Ala tadunanna aja nyangono teman, Allah Ta'ala sedang Allah Ta'ala yakbalu, bahwa terami sama Allah
Ghairul khalis liyane wong sing murni dilaji krana arai Allah Ta'ala minal ilmi saking ilmu wal amalin amal. Jadi kita disuruh melihat diri kita ini termasuk yang mana dari 3 bagian, 3 macam. Apa nomor 1, nomor 2, terus apa yang disiapkan. Jangan menyangka kalau Allah itu akan menerima orang yang tidak ikhlas karena baik dalam hal mencari ilmu ataupun mengamalkan ilmu, tidak akan diterima kecuali orang-orang yang ikhlas. La haula wala quwwata illa billah. Asayati kafi kitab riya. Arab toko ing gambar ing dalam kitab riya. Alfi jami'i rubil muhkat. Bahkan ana ing dalam sekabehane seprapate perkara kang ngrusak. Akal teko ma perkara saya tidak apa ma perkara yang kang iso ngilangaken apa ma angka sang ngilangkan aribat dan keraguan ing dalam kitab riya insyaallah. Gampangane kalau sekarang diberitahu seperti ini masih belum yakin, belum percaya apa betul pembagian orang itu ada seperti ini. Betul, nanti akan dibahas lagi di dalam kitab riya dengan pembahasan yang lebih mendetail, ada pegangan-pegangan dalil-dalilnya. Maka dengan demikian kita akan mantap iya itu baik ngono arah yang disampaikan oleh Rasul dan Allah SWT dalam Al-Quran mengarah ke ini harus ikhlas karena Allah SWT agar bisa diterima lahir dan batin. Sekarang kita akan pindah ke bab yang kelima, yaitu adabul muta'allim wal mu'allim. Tata kramane wong sing belajar dan wong sing mulang. Wong sing belajar ada tata kramane akan kita pelajari bersama hingga kita akan berusaha menyesuaikan diri dengan apa yang telah diungkapkan, apa yang telah dijelaskan oleh Imam Ghazali. Amal ma'ata'alimu ala penuti wong kang ngaji, orang yang belajar. Adabu wadadu al-zahirah asirah. Tata kramane lan tugasnya itu ingkang zahir itu kata. Lakin tangdumu safariqah asru jumali. Tapi disusun, diruntutakan sehingga akan menjadi beda-bedanya wazaif, pisah antara yang satu dengan lainnya, akan ada 10 keterangan. Al-wazifatul ula utawi wazifah kang bersama, tugas amaliyah yang harus dikerjakan yang pertama bagi muta'alim, masih muta'alim, taqdimu taharatin nafs, disiakan nyuciakan hati, disiakan suci hati, an-radha'ili al-akhlaq, saking piro-piro
rega, asar, elek, akhlak. Wa madmumil awsaf dan paidone pira-pira sifat, dicatat sifat-sifat. Idil ilmu ibadatul qalbi. Karena ilmu itu merupakan ibadah hati. Wassalatu sirri lan salate njero hati. Wa qurbatul batin ilallah lan dadi amal peparoke batin marang Allah Subhanahu wa taala. Mencari ilmu itu pencarian ilmu, belajar ilmu, itu berarti kita sedang melaksanakan ibadah hati, sholatnya hati, amal pendekatan hati kepada Allah Taala. Bagaimana tasihu as-salatu allati wazifatul jawarih al-zahirah illa bi tashhir al-zahir anil ahdath wal akhbar wa kadzalika la tasih ibadatul batin wa imaratul qalbi bil ilmi illa ba'da taharat an khaba'ithil akhlaq wa anjasil awsaf. Seperti halnya sholat yang itu merupakan tugas anggota badan yang lahir tidak sah kecuali dengan sucinya zahir, sucinya badan dari hadas-hadas dan najis-najis. Demikian juga ibadahnya batin tidak sah meramaikannya batin hati dengan ilmu tidak sah kecuali sesudah disucikannya hati, disucikan dari kotoran-kotoran budi pekerti, najis-najis sifat. Rasulullah bersabda, "Bunyad din ala nadhafah." Agama dibangun di atas kebersihan. Fondasi agama adalah nadhafah. Wa kadzalika batinan wa zahiran. Hal yang demikian ini, kalau sabda Rasul seperti itu adalah zahir batin. Qala Allah Ta'ala, innamal musyrikuna najasun. Tampihan lil uqul ala anna taharah wan najasah ghairu maqsurah ala zawahir al mudraka bil hissi. Dawuh Allah innamal musyrikuna najasun, orang-orang musyrik itu hanyalah orang-orang yang najis. Ini mengingatkan pada akal kita bahwa bebersih, sesuci, dan najis itu tidak hanya ada pada zahir yang bisa diindra oleh kita. Fal musyrik qad yakunu nadhifal thawb. Orang musyrik itu kadang-kadang bajunya sudah dicuci bersih, ghusl al-yadain sudah dicuci, badannya lakinau najasun, tetapi najis, najasul jauhar, najis zatiyahnya, batinnya.
mulattahun bil khaba'ith, jibrat lawan piro-piro najis. Jadi orang musyrik diungkapkan najasun. Orang musyrik kadang-kadang pakaiannya bersih, badannya bersih, setelah mandi, tapi hatinya najis, jibrat dengan beberapa kotoran-kotoran dan najis. Najis itu apa sih? Wal najasa ibaratun ama yujitanab wa yutrab al-bu'du minhu. Najis itu adalah merupakan suatu ungkapan tentang sesuatu yang harus dijauhi, yang diperintahkan untuk dijauhi, untuk jauh dari barang itu. Wahaba itu sifatil batin ahamu bil istinab. Najisnya sifat-sifat batin itu lebih penting dijauhi. Karena ma'akhabatiha fil hal muhlikatun fil ma'al. Karena sifat batin itu bila dibarengi dengan najisnya sifat batin, sekarang ada waktu kita ada di dunia, itu akan bisa merusak besoknya di akhirat. Makanya Rasulullah bersabda, "La tadkhulul malaikatu baitan fi kalbun." Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di situ ada anjingnya. Wal qalbu baitun. Hati bagaikan rumah. Wa mangsiru al-malaika, tempat yang namanya rumahnya malaikat, tempat turunnya malaikat. Wa batu atharin, lan nggon temurune pengaruh malaikat. Malaikat akan berusaha untuk mempengaruhi hatinya. Pemahalu istiqrarihim, dan panggonan netepi malaikat. Jadi di hati itulah malaikat akan bertempat. Katanya malaikat mulhim. Sedangkan sifat ar-radi'ah yang jelek seperti marah, syahwat, hasud, sombong, ujub, dan teman-temannya, itu merupakan anjing-anjing yang menggonggong. Fa'anna tadkhulul malaika wa huwa mas'ulun bil kilab. Dari mana malaikat akan masuk ketika hati itu terpenuhi dengan anjing-anjing yang menggonggong. Nurul ilmi la yaqdhifuhu Allah ta'ala fil qalb illa bi wasatatil malaika. Cahaya ilmu tidak akan diletakkan oleh Allah SWT di hati kecuali dengan perantara malaikat. Allah mengutus malaikat untuk membawa nurul ilmu. Maka al-basari la yukallimahullah illa wahyan aw wara hijabin aw yursila rasula wa yuhi bi'iznihi ma yasha.
tidaklah manusia itu akan langsung diomongi oleh Allah SWT, didahului oleh Allah SWT, kecuali dengan cara wahyu atau dari belakang hijab atau diutus satu utusan. Maka utusan ini memberi wahyu dari Allah SWT dengan izin Allah. Ma yasha, apa saja yang dikehendaki. Jadi Allah SWT ketika memberi ilmu kepada hambanya itu sama ketika menyampaikan hidayah kepada manusia. Jadi menggunakan cara wahyu atau dari belakang tutup atau diutusnya utusan. Nah, berarti malaikat itu akan membawa ke hati. Nah, tapi kalau di hatinya itu masih banyak anjing-anjing, katanya anak dari mana? Tadkhuluhul malaika wa mas'ulun biqilab. Fakadzama yursilu min rahmatil ulum ilal qulub in. Demikianlah Allah tidak mutus ma yursilu min rahmatil ulum ilal qulub innama tatawallaha al malaika. Disampaikannya ilmu ke hati itu yang menangani adalah malaikat yang diserai untuk membawa ulum tersebut. Wahum al-muqaddasun al-mutahharun al-barraun min sifat al-mazmumah. Mereka para malaikat, orang-orang yang dibersihkan, yang disucikan, yang dibebaskan dari sifat mazmumah, dari sifat tercela. Wala yulahizun illa tayyiban. Maka mereka tidak akan melihat kecuali barang yang bagus. Wala yu'ammirun bima indahum min khazaini rahmatillah. Malaikat-malaikat tidak akan meramaikan apa yang ada pada mereka dari gudang-gudang Allah, gudang rahmatnya Allah, kecuali yang diramaikan adalah thayyiban, hati yang bagus, tahiron, hati yang suci. Nasaqul al-murad bil lafzil bait huwa al-qalbu wa bil qalbi huwa al-ghadab wa sifat. Sebenarnya aku nggak ngomong yang dimaksud bait adalah hati, yang dimaksud anjing adalah sifat-sifat ghadab dan sifat yang tercela. Akan tapi aku ngomong seperti itu sebagai peringatan atas maknanya hati dan untuk membedakan antara ungkapan lahir dari ungkapan batin dan mengingatkan batin-batinnya dari sebutan-sebutan lahir, sehingga dibarengi dengan penetapan zahir Farid al-batiniyah jadi daqiqah. Kita supaya membedakan antara yang batin dengan zahir dengan cermat
ungkapan yang jelimet seperti ini. Karena ini tariqul i'tibar, karena perkara yang daqiqah ini ada jalan kita bisa mengambil arti bahwa masyarakat ulama wal abror, mengambil i'tibar itu tempat perjalanan para ulama dan orang-orang bagus, mengambil dari A disampaikan pada B, mengambil situasi A untuk menangani masalah B. Jadi iktibar itu perintah Allah, astabiru ya ulil albab. Ma'anal i'tibar ay buru ma dzukir ila ghairi. Jadi yang dimaksud iktibar di sini adalah kita disuruh lewat apa-apa yang telah disebut, kita bawa ke yang lain. Jadi tidak mandek pada mazukir saja, tidak mandek mazukir saja. Nah, baik. Jadi seperti kita disuruh melihat situasi yang ada di bumi ini, melihat situasi badaniah kita sendiri. Itu maksudnya biar kita tidak mandek. Melihat mangga, ya wis, sehingga tak mangga tau. Namanya kita tidak bisa mengambil iktibar dari keberadaan mangga. Kalau kita disuruh merenung, itu agar bisa mengambil iktibar, memindah situasi mangga yang seperti itu untuk kita jadikan apa-apa yang sedang ada dalam hati kita, sehingga kita akan bisa mengambil faedah keberadaan mangga itu. Ayat Al-Qur'annya kan ya, kita bukan hanya disuruh berzikir, tapi juga disuruh memikir. Jadi agar dari bentuk yang seperti itu bisa kita ambil manfaat untuk diri kita, untuk keyakinan kita. Makanya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, memikir-mikir dalam kejadian langit dan bumi. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, terus wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, mikir-mikir apa yang ada di bumi. Ini yang dimaksud iktibar itu ya seperti itu, mengambil dari A menuju ke B. Jangan mandek di atok, mari kita ambil. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mangga dari kecil, dirasakan getir, setelah itu agak besar, kecut, besar lagi, ya masih campuran. Tapi begitu diambil di embu apa sibuk sampai 1, 2 hari, 3 hari, akhirnya berubah menjadi manis. Loh, manisnya itu loh dari mana?
kok bisa berubah-ubah. Kalau kita kan membuat nasi gimbu, mari ngono, mampu, gimbu jadi mampu, harus segera dimakan. Kalau enggak, buat ingat, mari ngono, wis, gak iso aneh. Malah ini hebat, justru ditaruh di satu tempat untuk ditunggu. Loh, kok bisa berubah menjadi seperti itu? Manisnya bukan main. Kita disuruh mengambil iktibar. Ini adalah menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Dan kita buka-buka itu kulitnya di sisi kalau benar guru, tapi dengan buatan Allah yang seperti itu bisa berubah otomatis. Berarti kita juga akan seperti itu. Bagaimana agar hati kita ini bisa mestinya bisa, tapi dengan cara-cara yang sehingga hatinya makin tambah dekat kepada Allah SWT. Yaitu kekuasaan Allah itu. Jadi mangga yang seperti itu dengan kekuasaan Allah sehingga menjadi bagus. Demikian juga kalau kita ini punya keyakinan pada Allah, kita usaha melaksanakan apa yang diinginkan Allah. Di iktibar itu pada tasur alaihi kama yarul akil musibatan ya ghairihi yakunu fiha lahu ibrah ya ayyabura minha ila tanabbuh likoni aidan urdatan lil masaib. Seperti ada orang berakal melihat ada musibah yang menimpa pada selain akil itu, dia bisa mengambil ibrah sehingga dia bisa mengambil lewat dari kejadian orang itu asalnya itu sehat, tapi setelah itu dia itu terkena ini akan bisa menjadikan dirinya kalau begitu saya seperti dia, sama-sama manusia. Nah, begitu berarti saya juga mungkin akan tertimpa satu musibah. Adanya dunia ini wujudnya akan ada perubahan. Ma'buru min ghairi min nafsi wa min nafsi ila asri dunia ibratun mahmudah. Jadi lewatnya akil dari orang lain yang kejadian seperti itu kena musibah, terus bisa saja pindah ke dirinya, maka dia akan memikir kalau begitu saya juga harus siap-siap. Pumpung saya masih sehat, pumpung saya masih kaya, pumpung saya masih, saya tak melaksanakan hal-hal yang sebelum terjadinya apa-apa yang saya tidak akan bisa mengerjakan yang harus dikerjakan. Nah, demikian juga dari dirinya seperti ini nih, pokoknya dunia kita hidup di dunia itu bisa berubah-ubah, bisa rusak, bisa gini. Kalau begitu diri saya juga seperti itu. Ambil ibarat namanya ibrah, pengenangan-angan itu ibrah yang bagus, yang terpuji. Fakbur anta aidan minal bait alladhi huwa bina'ul khalqi ilal qalb alladhi huwa baitun min bina'illah. Ayo ambillah ibrah
dari rumah yang telah dibangun oleh makhluk. Ini ada rumah yang bagus, ada rumah yang jelek, ada yang roboh, ada yang macam-macam. Nah, itu diambil ke hati, di mana hati itu juga merupakan rumah yang dibangun oleh Allah SWT. Di situ ada apanya? Apa ada anjingnya? Ya, alladzi dzumma li sifati la li surati, yang mana anjing itu dicacat karena sifatnya bukan karena bentuknya. Wa fi min subuhiyatin wa najasatin, sifatnya adalah merupakan binatang buas dan merupakan barang najis. Ila roh, barang roh al-kalbiyah, roh yang bongso asu, itu asabuhiyah, punya sifat galak. Walam annal qalba malmusun bil ghadab wa syara ila dunya wa takallub alaiha wal hirs ala tamzik bi aradin nas, iku kalbun fil makna wa qalbun fil surah. Maka ketahuilah bahwa hati yang penuh dengan sifat marah, sifat condong ke dunia yang sangat rubah, rakus, memegangi pada dunia, tidak ingin terlepas dan sangat ingin terhadap dunia, itu merupakan yang bisa melukai. Ada kehormatan orang. Hal yang seperti itu, ghadab, syara, takalub, hirs ala tamzik li aghradillah, iku kalbun. Dalam segi maknawinya itu adalah merupakan anjing. Wa qalbun fi surah, hati dalam gambarnya saja, tapi dalam segi maknawinya dia adalah merupakan anjing. Wa nurul basirah yulahidul ma'aniya la suwar. Nur pendengar hati itu akan melihat arti, bukan gambar. Wasu'al fi hadal alam ghalibah alal ma'ani, gambar di alam ini itu akan mengalahkan ma'ani. Wal ma'ani batina fiha, ma'ani itu hal yang samar, yang tidak kelihatan di dalam suarnya. Wa fil akhirati tatba'u suar al-ma'aniyah. Jadi di alam ini yang menang adalah suarnya, gambarnya, ma'aninya menjelek kalah. Tapi kalau di akhirat besok, suarnya yang mengikut ma'ani dan mengalahkan makna, taghlibu al-ma'ani, tatba'us suar al-ma'ani wa taghlibul ma'ani. Walidhal yusharu kullu syakhsin ala surati al-ma'nawiyah.
Jadi di akhirat itu gambar itu akan mengikuti ma'aninya, terus akhirnya ma'aninya dikalahkan. Sehingga ketika dikumpulkan makhluk di mahsyar itu akan nampak surahnya al-ma'nawiyah, gambarnya yang maknawiyah itu. Ayusaru al-mumazik ya'ardinas kalban dorian. Orang yang suka menyobek-nyobek kehormatan orang akan diunggulkan, digiring dalam bentuk maknawinya anjing yang menyakitkan. Sedangkan sifat rangsang terhadap dunia dalam bentuk rikun roh asu anu serigala yang akan nyamber. Orang yang sombong dalam bentuk macan. Orang yang mencari kedudukan dalam bentuk singa. Qad bidzalika al-akhbar. Hal yang demikian ini dijelaskan oleh hadis-hadis. Wasyahida bihi al-i'tibar inda dzawil basar. Disaksikan oleh hasil dari angan-angan mikir-mikir bagi orang yang punya pandangan hati dan pandangan mata. Ya, seperti itulah. Ya, jelas orang yang antara luar dan dalamnya tidak sama, ya akan kelihatan ya maknawinya dikalahkan oleh akhirnya. Baikul taka min talibin radi'ah al-akhlaq as-salah al-ulum ayat ma'abad. Kali sampai sekian dulu. Semoga ada guna dan manfaatnya. Ini seorang yang mencari ilmu disuruh membersihkan hatinya dari sifat-sifat yang jelek, yang sifat yang tidak baik, karena ilmu itu adalah merupakan ibadahnya hati yang bisa diterima oleh Allah Taala, sama seperti lahiriah kita. Dan ketika kita sholat, kita disuruh bersih dari kotoran, bersih dari najis, bersih dari hadas. Dan juga ketika kita mencari ilmu, sehingga kita sedang beribadah, maka kita harus bersih hatinya. Ada guna dan manfaatnya. Al-Fatihah. Kenapa? Sakit tak? Komono? Sakit tak? Apa kelihatan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi ni'amika wa fadlika. Ya Rabbana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Injina
فيها جميع المجد وترفعنا بها كل السيئات وترفعنا بها عندك أعلى تكون بها الله من جميع الخلق العفو والعافية والمعافية الله جميع العافية حق كلمة الله أعذنا من مصيبة الأدامة في الحال والمال يا الله يا مولانا كما بدأت بإحسان فضلك من وقل فأتم فضلك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا خذ بطاعتك واستغفرك وتقبل منا اللهم يا صاحب كل فريق يا شاهد الغرب حي القيوم الذي لا تغفر في أمور الحق يا حاجاتنا من حوائج الدنيا اللهم خارج الهم كاشف المضطرين رحمن لك نسألك أن ترحمنا وغننا بأن الله يا الله أنت الله أنا اقضي عنا الحاجة والأمر ربنا آتنا واغفر لي وارحم الله اغفر لي وارحمني أنت ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا واغفرنا عنه صلى الله عليه وسلم على ربك رب العزة وسلام على المرسلين الله ولشفاعة رسوله وللقبول الفاتحة terima kasih mohon maaf wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ala Muhammad